Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus murabbi hadal majlis Ustadzina al-fadil ad-da'i ilallah, adinda tuan guru Al-Ustadz Muhammad Shoni'in beserta keluarga besarnya. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Apapun yang menjadi azam niat beliau untuk izin Islam wal muslimin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah hidupnya, barokah rizkinya, barokah ilmunya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kak tuan saya Bapak Haji Ansori yang selalu mengikuti pengajian baik di Kuang Rundun, di mana tempat alhamdulillah beliau selalu hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hujat, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita untaikan pada pagi menjelang siang hari ini, melainkan yuk kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan percikan rahmat untayan nikmatnya kepada tiang kulunggung sami, sehingga pada jeluk niki kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersimpuh, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu tekad, yaitu tolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi kita, qudwah, panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul ulma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Untuk menambah mahabbah rasa cinta kita kepada baginda Rasul, yuk kita bersama-sama bersolawat. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajh lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah, kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongan
nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali Dato' Lopan, dalam wali Dato' Lopan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua masuk rombongan baginda Rasul. Amin. Alhamdulillah ketahuan yang akan jadi rombongan baginda Rasul nih wajah-wajah yang selalu berseri-seri, yang punya wajhun malihun, wajah yang selalu tersenyum manis, walaupun sampun lingsir tetap tersenyum, walaupun kelihatan ompongnya. Enggak apa-apa ibu, yang penting masih mau tersenyum. Apalagi yang masih muda, indah sekali senyumannya, sangat menawan. Senyumlah sayang. Subhanallah. Karena memang Bapak Ibu, salah satu ciri khas, tanda-tanda calon penghuni sorga yang selalu punya wajah yang tersenyum indah. Makanya saya maaf, duduk di atas kelihatan semua, yang lingsir, yang bajang selalu tersenyum, dan senyumannya sungguh sangat menawan. Mudah-mudahan dari dunia sampai ke akhirat nanti selalu tersenyum. Amin, amin ya rabbal. Karena penghuni surga itu Pak Bu selalu happy, selalu senang, tidak ada kata ruwet, tidak ada dalam hidupnya nanti di surga itu galau, lau. Di Arab selalu happy. Mana buktinya? Allah yang kasih tahu dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Lumayan. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang nanti yang punya surga karena dapat ridho dari Allah, imannya mantap, amal solehnya meningkat, maka nanti di dalam surga setiap saat, setiap detik, setiap hari selalu disibukkan dengan kesenangan demi kesenangan, happy terus, seperti ibu-ibu yang sekarang sedang tersenyum. Amin, amin. Ada di majelis taklim yang ibu sekarang datengin ini,
Ingat dengan urusan dunia? Ara ende ara. Ibu punya kreditan sepeda motor, lupa enggak? Punya kreditan panci, lupa enggak? Punya kreditan jilbab, berarti ada yang kredit jilbab ini lupa. Semua urusan dunia kita lupakan. Kenapa? Karena kita sedang berada di satu taman yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu. Apalagi hari Rabu kemarin, subhanallah, saya hanya dengar ceritanya doang karena saya nggak hadir. Peringatan Maulid sampai luber, sampai keluar-luar. Tuan gurunya yang datang banyak, fasilitas yang diberikan oleh Ustadz Sonin luar biasa. Cuman sayang saya nggak bisa datang. Sekarang saya tagih penamatnya. Maaf. Enggak, bukan itu yang saya cari. Karena kemarin bersamaan dengan haul al-maghfurillah Dato' Lopan, alhamdulillah. Walaupun saya nggak datang Pak Bu, terasa hati saya ini berada di tempat ini. Kenapa? Karena saya merasa dekat, menjadi semeton dengan Al-Ustadz Soni. Ya Allah, sekitar 3 bulan dihitung oleh kemarin Pak Kiai nggak datang ke majelis taklim saya sekitar 3 bulan. Tapi ternyata dalam jangka waktu yang relatif singkat 3 bulan, majelis taklimnya sudah berubah. Alhamdulillah. Ini dari siapa Bapak Ibu? Dari siapa? Dari siapa? Dari Jokowi. Nggak kenal Jokowi dengan juring. Ini dari Allah, wasilahnya jamaah bapak-bapak dan ibu. Artinya dari kita untuk kita. Alhamdulillah. Kalau sudah diberikan fasilitas yang seperti ini, tinggal ngisinya doang. Ya, jangan lagi ada kata istilah bot ya, untuk hadir di pengajian terus Pak Bu. Karena sudah sayang tempat yang seperti ini, yang merupakan salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Kalau kita nggak pelihara, kalau kita nggak ngisi, rugi kita. Sebab apa Bapak Ibu? Taman surga di dunia ini hanya 2. Hanya ada 2. Yang satu taman surga yang ada di Masjid Nabawi Madinah, yang disebut dengan Raudhah. Pernah ke sana Pak Bu? Pernah? Yang sudah sudah alhamdulillah. Yang dikman, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita datang ke sana. Amin. Amin. Kenapa? Karena di sana ditulis oleh para sahabat yang sampai sekarang diabadikan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di antara mimbarku, kata Nabi, dan rumahku, Darussalam. Apa-apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, terletak satu taman yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu. Barang siapa dari umatku pernah menginjakkan kakinya di raudhah tersebut, apalagi sempat sholat sunnah walaupun khafif 2 rakaat, ringan 2 rakaat dikerjakan di raudhah tersebut, nanti di hari kiamat diharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, di dunia ini taman surga adanya di juring. Bener? Nih, ini masih fresh, ini masih baru. Dulu ngajinya di musola, saya beberapa kali diundang oleh beliau. Setelah habis subuh kita datang, ternyata 3 bulan kemudian sudah jadi majelis taklimnya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, ini Pak Bu yang disebut dengan taman sorga yang ada di dunia. Kalau sudah sering-sering duduk di taman sorga di dunia, nanti di akhirat sorga yang hakiki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi saya sampaikan, ketika masuk dalam sorga, setiap hari, setiap saat selalu disibukkan oleh Allah dengan kesenangan demi kesenangan. Alhamdulillah. Enggak ada galau-galau, diarak kepeng enggak galau, karena di sorga enggak butuh kepeng. Sekarang butuh napi ende, butuh kepeng napi ende, butuh, wajar. Yang namanya kehidupan di dunia ini butuh sandang, butuh papan, butuh pangan. Artinya pangan makan, sandang pakaian, papan adalah tempat tinggal. Alhamdulillah, saya pun orang Jakarta, ada di Lombok, ternyata punya semeton, punya saudara yang ngasih fasilitas, dikasih rumah, satu rumah besar di Muncan. Alhamdulillah. Ini semua yaitu barokah dari Al-Maghfurillah Dato Lopa, Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, masih dalam bulan Rabiul Awal, di mana-mana saat ini diperingati tentang kelahiran baginda Rasul. Di masjid, di musola, di santren, di majelis taklim, bahkan istana besok akan mengadakan yang namanya peringatan Maulid. Kenapa Maulid diperingati? Karena cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, yuk kita jadikan Nabi sebagai suri toladan dalam hidup ini. Fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi, baik tutur katanya, tindak tanduknya, dan akhlaknya kita jadikan Nabi sebagai uswah, sebagai suri toladan. Sudah ngikutin Nabi apa enggak Pak Bu? Ngikutin apa enggak? Bagian kecil doang. Tapi kita berusaha terus dan terus kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad. Nih, biasa kalau di bulan Maulid ini diceritakan tentang kelahiran baginda Rasul, wajar. Kenapa? Kalau bukan karena Nabi Pak Bu, yang kunung sami niki di arah, di irup, di arah Ustadz Soniin, di arah Jauh Hari Mubarak, di arah semua ibu-ibu dan bapak-bapak, binuri Muhammadin, karena cahayanya baginda Rasul, alhamdulillah sampai jeluk niki yang belum sami irup. Karena cahayanya baginda Rasulullah Muhammad. Bapak Ibu, baginda Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. Pas umurnya tidak kurang tidak lebih 63 tahun. Kalau di antara kita sama umur kita dengan umur baginda Rasul Nabi yang 63 tahun persis. Kalau hari ini kita sudah berumur 62 tahun 11 bulan 29 hari 5 aru. Betul. Udah makan yang enak. Kalau kita tahu Pak Bu, kita akan mati besok, meninggal besok, apa yang kita kerjakan? Ayo, ibadah kepada Allah dan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini akhir hayat baginda Rasul saya ceritakan. Nabi Pak Bu diberikan cobaan juga oleh Allah, tapi menerima cobaan tidak sama dengan kita. Kenapa? Kalau Nabi diberikan cobaan oleh Allah, sabarnya luar biasa. Enggak pernah kata orang Jakarta ngegerutu. Kenapa? Semuanya datangnya dari Allah, dan Allah juga yang mengangkat yang namanya cobaan tersebut. Karena bagi baginda Rasul,
Cobaan itu merupakan imtihan, ujian dari Allah yang pastinya Nabi selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Makanya tidak ada manusia yang bisa membandingi baginda Rasul. Kenapa? Karena manusia paling istimewa yang Allah lahirkan ke muka bumi ini. Suatu ketika menjelang ajalnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, baginda Rasul diterpa oleh yang namanya humma syadid, yaitu demam yang sangat tinggi. Badan baginda Rasul, waalaikumsalam, menjadi lemah, tidak berdaya badan baginda Rasul. Kenapa? Saking sakitnya menanggung yang namanya humma tersebut, menanggung yang namanya demam tersebut. Kelihatannya kalau ditempelkan tangan orang lain itu panas, tapi yang kena humma tersebut merupakan dingin sekali. Satu ketika baginda Rasul di detik-detik terakhir memanggil sahabat Bilal. Ya Bilal, kata baginda Rasul, kumpulkan sahabat-sahabatku Bilal. Aku rindu kepada mereka. Mungkin ini terakhir kalinya akan aku bertemu dengan mereka. Sedih Sayyidina Bilal, tapi karena perintah dari baginda Rasul, sami'na wa ata'na, didengarkan kemudian dilaksanakan oleh Sayyidina Bilal. Lari Sayyidina Bilal memanggil satu persatu sahabat-sahabat, digedor pintunya. Apa kata Sayyidina Bilal? Wahai sahabat-sahabat Nabi, kalian dipanggil oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ingin menatap kalian, beliau ingin bertemu dengan kalian. Ayo kita buru-buru datang ke Masjid Nabawi. Begitu semuanya sudah kumpul para sahabat, penuh sesak Masjid Nabawi tersebut, baginda Rasul dari tempat tidurnya duduk, lalu dipapah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Bilal dinaikkan ke mimbar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sampai di atas mimbar, beliau duduk dan memberikan tausiah dan bertanya kepada para sahabat tersebut, wahai sahabat-sahabatku, apakah telah aku sampaikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan kecuali Allah? Sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, telah kami terima itu semua ya Rasul, dan kami ucapkan terima kasih kepada engkau ya Rasul karena sudah mengenalkan kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu baginda Rasul mengatakan, ya Allah, ya Rabb, saksikan pada hari ini sudah saya sampaikan semua tentang engkau wahai Allah, dan juga tentang syariat yang engkau amanahkan kepada kami. Semuanya telah saya sampaikan. Saksinya adalah para sahabat-sahabatku ini yang sekarang sedang berkumpul. Lalu terakhir baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, adakah aku punya utang kepada kalian? Baik utang materi, ataupun utang janji, ataupun utang-utang yang lainnya. Kalau memang aku punya utang kepada kalian, ayo selesaikan saat ini. Kenapa? Karena aku akan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, para sahabat berpandangan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan sahabat serentak mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada hutang engkau kepada kami ya Rasul. Justru kamilah yang berhutang budi kepada engkau ya Rasul, sehingga aku kenal dengan Islam, iman, ihsan, syariat, dan juga akhlak yang kau bangun wahai Rasulullah. Ucapan terima kasih ini tidak terhingga wahai Rasulullah. Engkau tidak punya hutang, tapi kami yang punya hutang kepada engkau wahai Rasulullah. Ada salah seorang sahabat mantan preman, duduk paling belakang. Dia mantan preman yang tadinya sebelum masuk Islam tukang judi, tukang mabok, tukang ngerampok, dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk Islam, luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Sahabat tersebut bernama Ukasah.
Dan Ukasah lalu berdiri dari belakang, "Ya Rasulullah, ada utang engkau ya Rasul, yang saat ini, hari ini akan aku selesaikan dengan engkau wahai Rasulullah." Sejenak para sahabat geram kepada Ukasah. Sementara yang lain mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain puluhan ribu yang berkumpul, tidak ada satupun yang berani berkata bahwasanya Rasulullah punya utang. Tapi Ukasah dengan lantangnya mengatakan, "Engkau punya utang kepada saya wahai Rasulullah. Ayo selesaikan hari ini kalau memang engkau mau menyelesaikannya." Subhanallah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Utang apa saya kepada engkau wahai Ukasah?" Begini Rasulullah, ketika perang Uhud, engkau mengendarai kuda, dan kuda tersebut dicambuk, dipecut pantatnya olehmu wahai Rasulullah, supaya kuda tersebut lari untuk mengejar musuh-musuhmu, musuh-musuh Islam. Tapi maaf ya Rasulullah, ketika engkau mecut nyambuk kuda tersebut nggak kena pantat kuda, sehingga pecutmu itu, cambukmu itu mengenai badan saya. Berarti kalau memang engkau mau menagih utang itu, engkau punya utang kepada saya. Dengan saya pernah dipecut, dicambuk olehmu, hari ini aku akan menyambuk dan memecutmu. Subhanallah. Sahabat marah. Gila itu Ukasah, kata sahabat. Yang pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri, "Wahai Ukasah, kalau memang engkau mau mencambuk Rasulullah, mau memecut Rasulullah, sedangkan beliau sekarang sedang huma, beliau sedang sakit, pecutlah aku, cambuklah aku. Karena akulah manusia yang pertama yang beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sahabat paling dekat dengan baginda Rasul, karena dari kalangan laki-laki yang beriman pertama kali kepada Rasulullah adalah aku. Cambuklah aku, pecutlah aku, wahai Ukasah." Tapi apa kata baginda Rasul dengan akhlak yang sangat mulia ini yang dimiliki oleh baginda Rasul? Apa kata baginda Rasul? "Ya Abu Bakar, duduklah engkau. Ini urusan aku dengan Ukasah. Saya akan selesaikan dengan Ukasah hari ini, supaya aku menghadap hadirat Allah, tidak ada lagi yang disebut dengan hablum minan nas, urusan dengan sesama manusia." Ukasah dipersilakan oleh Nabi, "Silakan ke sini wahai Ukasah." Begitu melangkah, beberapa langkah dicegat lagi oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? "Wahai Ukasah, kalau engkau benar-benar mau mencambuk Rasulullah, mau memecut Rasulullah, sedangkan beliau sedang lemas, sedang sakit, tidak berdaya, langkain dulu mayat saya." Dicabut pedangnya oleh Sayyidina Umar. Tapi lagi-lagi dengan akhlak yang mulia yang diberikan, yang dimiliki oleh baginda Rasul, tentu untuk kita semua ini sebagai uswah, apa kata Nabi? "Wahai Umar, duduklah. Biarin Ukasah ini ingin menagih utangnya kepada saya, akan aku selesaikan pada hari ini dengan Ukasah." Melangkah lagi Ukasah sudah mendekat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berdiri lagi. Apa kata Sayyidina Ali? "Wahai Ukasah, apakah engkau tega mau memecut, mencambuk Rasulullah? Kalau memang engkau dendam, aku sebagai sepupu beliau, aku sebagai menantu beliau, darah yang mengalir sama dari turunan Quraisy mengalir juga kepadaku. Kalau memang engkau mau mencambuk Rasulullah, cambuklah aku, bahkan boleh engkau matiin aku," kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi apa kata baginda Rasul dengan akhlak yang sangat mulia? "Wahai Ali, duduklah. Ini urusan aku dengan Ukasah." Ukasah semakin mendekat. Begitu mendekat, di bawah mimbar itu ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu kesayangan baginda Rasulullah Muhammad, putra-putra dari Siti Fatimatus Zahra dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu sudah mendekat, ternyata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memegang tangan kanan kirinya Ukasah. Apa kata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? "Wahai paman Ukasah, jangan kau lakukan itu kepada ujitku. Jangan kau lakukan itu kepada kakekku.
kakekku itu sedang sakit, wahai Ukasah, tidak berdaya. Jangankan mau dicambuk, diapain juga enggak bakalan melawan beliau. Kalau memang engkau dendam, silahkan aku cucu kesayangannya. Boleh engkau cambuk sepuas hatimu, wahai Ukasah. Apa kata baginda Rasul? Wahai cucu-cucuku yang aku sayang, duduklah engkau kalian semua. Aku punya urusan dengan engkau. Harus aku selesaikan hari ini, agar ketika nanti aku menghadap hadirat Allah, tidak ada lagi yang namanya hubungan sesama urusan sesama manusia. Lalu dipanggil Sayyidina Bilal oleh baginda Rasul. Ya Bilal, cambuk itu masih ada di rumah ketika aku dulu pergunakan waktu perang Uhud. Tolong minta kepada anakku Fatimah, bawa cambuk ini ke sini. Akhirnya dengan langkah yang lunglai, Sayyidina Bilal bin Rabah datang ke rumahnya Siti Fatimah dan mengatakan, ya Fatimah, kesayangan Rasulullah, putri Rasulullah, aku diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mengambil cambuk yang ada di rumah ini, yang waktu itu dipergunakan, yaitu mencambuk kudanya ketika perang Uhud. Lalu ditanya oleh Siti Fatimah, buat apa wahai Bilal? Sayyidina Bilal mengatakan yang sebenarnya. Ukasah ingin balas dendam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan janjinya hutangnya akan dilunasin untuk hari ini. Beliau pernah mencambuk Ukasah walaupun tidak disengaja. Sekarang Ukasah mau mencambuk Rasulullah. Apa kata Siti Fatimah? Wahai Bilal, katakan kepada Ukasah, kalau memang itu yang diinginkan oleh Ukasah, cambuklah aku. Aku rela, aku adalah anak kesayangan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan mencambuk aku sama halnya dengan mencambuk Rasulullah. Kasihan Rasulullah sedang sakit. Tapi Fatimah, baginda Rasul meminta untuk menyerahkan cambuk ini kepada Ukasah. Akhirnya Siti Fatimah menjerit menangis, ngikutin sampai di depan halaman masjid tersebut. Begitu sampai di depan Ukasah, cambuk tersebut diserahkan kepada Ukasah. Dan Ukasah dengan lantangnya mengatakan, ya Rasulullah, cambuk ini sudah ada di tanganku. Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai Rasulullah, sementara engkau ada di atas mimbar, aku ada di bawah. Tidak bisa aku naik untuk mencambukmu di atas mimbar. Turunlah engkau wahai Rasulullah, aku akan cambuk di bawah. Kata baginda Rasul, jangan berandai-andai terus wahai Ukasah. Cepat lakukan, nanti Allah akan murka kepada engkau. Dengan demikian, memang kalau itu maumu, maka Rasulullah minta dipapah oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Bilal. Diturunkan dari mimbarnya, didudukkan di sebuah kursi, dan kemudian baginda Rasul sudah siap untuk dicambuk. Dan Ukasah tepat berada di depannya. Tapi apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, dulu ketika aku dicambuk olehmu walaupun nggak disengaja, walaupun engkau mencambuk kudamu, waktu itu aku sedang telanjang, nggak pakai baju wahai Rasulullah. Oleh karena itu biar sesuai dengan kelakuanmu yang dulu wahai Rasulullah, bukalah bajumu wahai Rasulullah. Aku akan mencambuk langsung badanmu wahai Rasulullah. Baginda Rasul tanpa perhitungan lagi langsung dibuka bajunya. Begitu dibuka bajunya, ternyata basyarun lakal basyari. Baginda Rasul adalah manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Kenapa? Badan baginda Rasul penuh dengan yang namanya nur, cahaya, nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Bahkan Nabi walaupun sakit beberapa hari enggak mandi, wa urukuhu atyabu minal miskiyah, dan keringat yang keluar dari tubuh baginda Rasul walaupun beliau enggak mandi berminggu-minggu lebih wangi ketimbang minyak misik. Itulah baginda Rasulullah Muhammad. Begitu sudah dibuka, subhanallah, semua sahabat terperanjat melihat tubuh indahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Ukasah membuang jauh-jauh itu pecut, itu cambuk,
dipeluklah yaitu badan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dikecup satu persatu mulai dari tubuh atas sampai ke bawah. Ini ya Rasulullah yang aku inginkan. Dari tadi sebenarnya aku tidak mau untuk mencambukmu, tapi inilah siasatku untuk memeluk badanmu wahai Rasulullah. Yang pada akhirnya apa kata baginda Rasul? Wahai sahabat-sahabatku, inilah salah satu rafiki fil jannah. Nanti Okasa ini menjadi sahabat karibku di dalam surga. Sahabat yang lain ngiri dengan kelakuan Okasa tersebut bisa memeluk tubuhnya baginda Rasul. Akhirnya semua minta untuk memeluk badannya baginda Rasulullah Muhammad. Hanya sebuah taktik yang dilakukan oleh Okasa, yang pada akhirnya dengan izin Allah dan ridhonya dan juga kerelaan baginda Rasul, semua sahabat memeluk yaitu badan baginda Rasulullah Muhammad. Yang pasti sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau meluk siapa, Pak? Pak, mau meluk siapa? Ibu, mau meluk siapa? Kalau punya suami, kalau nggak punya suami? Nah, artinya apa? Inilah kecintaan para sahabat kepada baginda Rasul, sehingga sahabat-sahabat ini selalu mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ma'wahul jannah, dan tempatnya para sahabat itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita, Pak, yang nggak bertemu dengan Nabi, yang nggak pernah melihat Nabi, tapi aku yakin bahwasanya kita ini adalah umatnya baginda Rasul yang selalu cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad. Dengan kita terus dan terus membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Setiap individu manusia yang hidup di dunia ini, laki bini, nanti di akhirat akan berkumpul dengan apa-apa yang kita cintai di dunia. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita semua nanti berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam Muhammad nabinya. Amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan cerita tadi, kemuliaan para sahabat-sahabat Nabi memotivasi kita untuk selalu cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan Ustaz Soniin mohon maaf, mungkin yang langsung jalan nih karena mau ke Genter, masih jam 11, masih ada waktu. Matur tanpiasih tunas ampura. Ayo kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidup kita semua. Allah pertemukan kembali di waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.